Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Haji dan Umroh yang diampu oleh Bapak Ivan Sunata. Judul materi yaitu Hakikat dan Ketentuan Haji. Pengertian manasik haji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manasik berarti 1. Hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. 2. Peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya, biasanya menggunakan Ka'bah tiruan dan sebagainya. Dalam Al-Quran, kata manasik diambil dari fi'il madi, nasaka, yansuku, naskan, digunakan dalam 4 arti. 1. Diartikan sebagai peribadatan atau ibadah secara umum. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162. 2. Dapat berarti sembelihan yang ditujukan untuk mendekatkan diri atau takarrub kepada Allah dalam kaitannya dengan ibadah haji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. 3. Dapat berarti peribadatan khusus yang terkait dengan ibadah haji dan umroh, yakni seluruh amalan yang terkait dengan ibadah haji dan umroh, baik itu rukun, wajib maupun sunnah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 200. 4. Bisa berarti cara beribadah yang dilakukan oleh semua umat beragama, baik Kristen, Yahudi maupun Islam. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Selanjutnya, pengertian dan sejarah disyariatkan haji. Ditinjau dari sudut bahasa, kata haji berarti berniat pergi atau menuju ke suatu tempat tertentu. Sedangkan arti haji menurut istilah adalah menuju ke Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, mengunjungi suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, menurut istilah syara adalah sengaja mengunjungi Mekah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah serta mengharapkan keridhaannya. Ibadah haji mulai diperintahkan pada akhir tahun ke-9 Hijriah dalam kurun setelah Nabi berada di Madinah, dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Perintah haji yang diturunkan pada tahun itu belum dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslim karena suatu halangan. Haji baru dapat dilakukan oleh Nabi dan kaum muslim setahun kemudian, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Ibadah haji merupakan bagian dari syariat umat terdahulu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membangun Baitul Haram di Mekah agar orang-orang bertawaf di sekelilingnya. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar mencari akan amalan-amalan haji bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai dengan 128. Selanjutnya, keutamaan haji. Tiada keutamaan yang dicita-citakan oleh seorang muslim kecuali hanya ridho Allah dan surganya. Banyak hadis yang mengutarakan keutamaan ibadah haji, di antaranya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, yang diterima mabrur tiada pahala untuknya kecuali surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa mengerjakan haji karena Allah semata, tidak melakukan amalan keji dan mungkar, pahalanya seolah-olah dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan ibadah haji adalah tamu Allah. Dia mengundang dan mereka menjawabnya. Jika mereka memohon, Allah akan memenuhinya.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, tunaikanlah ibadah haji dan umroh karena keduanya dapat menghapuskan dosa-dosa serta kefakiran. Sebagaimana ucapan tukang besi menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, hukum dan waktu pelaksanaan haji. Ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah bagi setiap muslim yang mampu mengerjakannya. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Salah satu syarat sah ibadah haji adalah waktu, karena ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan yang telah ditentukan. Ibadah haji pada bulan-bulan haji yaitu dimulai dari Syawal sampai 10 pertama Zulhijjah. Inti ibadah hajinya dilakukan pada 8 sampai dengan 13 Zulhijjah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Ayat di atas dijelaskan oleh Atsar Umar. Ibnu Umar berkata, Nabi bersabda, bulan haji itu ialah Syawal, Zulqaidah, dan 10 hari haji. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, mikat dalam haji dan umroh. Mikat artinya batas yang telah ditentukan. Mikat ada dua macam, yaitu mikat zamani, batasan waktu, dan mikat makani, batasan tempat. Mikat makani berbeda-beda berdasarkan asal tempat memasuki kota Mekah, yaitu 1. Mekah. Kota ini adalah tempat memulai ihram atau niat bagi orang yang tinggal di Mekah. 2. Yalamlam. Tempat ini merupakan tempat ihram bagi jamaah yang datang dari arah Yaman, Indonesia, India, Malaysia, dan lain-lain. 3. Juhfah. Tempat ini merupakan mulai ihram bagi jamaah yang datang dari Mesir, Syam, dan negara-negara sebelah barat. 4. Zulhulaifah, yaitu tempat memulai ihram bagi jamaah yang datang dari Madinah dan negara-negara arah utara dari Mekah. 5. Karnul Manazil, yaitu tempat mulainya ihram bagi jamaah yang datang dari arah timur Mekah. 6. Zatu Irkin, tempat mulainya ihram jamaah dari Irak dan negara-negara searah. Selanjutnya, macam-macam haji. 1. Haji tamattu, yaitu seorang jamaah masuk pada amalan-amalan haji di bulan-bulan haji, yang dimulai dengan amalan umroh terlebih dahulu, dengan mengucapkan niat di mikat, Allahumma labaika umratan mutamatti'an biha ilal hajj. 2. Haji Qiran, yaitu seorang berniat haji dan umroh secara bersama-sama pada bulan-bulan haji dan mengucapkan niat mikat labaika hajjan wa umratan. 3. Haji Ifrat, seorang berniat melakukan haji saja tanpa umroh pada bulan-bulan haji dengan mengucapkan niat mikat labaika hajjan. Selanjutnya, syarat wajib haji. Adapun syarat wajib haji yaitu 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat, 4. Merdeka, 5. Mampu, yaitu sehat fisik, memiliki harta untuk bekal dan perjalanan tanpa menyusahkan diri. 6. Sehat badannya, orang sakit atau lemah bisa diwakilkan bila mempunyai cukup harta. 7. Ada kendaraan yang dapat mengangkut untuk pergi ke Mekah. 8. Keamanan dalam perjalanan terjamin. 9. Memiliki bekal yang cukup bagi dirinya dan keluarganya sampai kembali dari haji. 10. Bagi wanita harus bersama muhrim atau wanita lain yang mempunyai muhrim. Selanjutnya, rukun haji. 1. Ihram,
Niat mengerjakan haji atau umroh, keadaan suci diri dengan mengenakan pakaian sehelai kain yang tidak berjahit bagi laki-laki, kemudian mengucapkan niat haji atau umroh. 2. Wukuf di Arafah, yaitu berada di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, mulai tergelincirnya matahari pada bulan Zulhijjah, terbit fajar pada 10 Zulhijjah. 3. Tawaf, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. 4. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali pulang pergi. 5. Tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya menghilangkan 3 helai rambut. 6. Tertib. Selanjutnya wajib haji. Adapun wajib haji yaitu 1. Berihram dari mikat yang ditentukan. 2. Bermalam atau mabit di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. 3. Melontar jumrah Aqabah pada hari Idul Adha di Mina pada 10 Zulhijjah. Setelah itu dilanjutkan dengan tahallul awal, kemudian berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah dan sya'i. 4. Melempar 3 jumrah, yaitu jumrah al-ula, jumrah al-wusta, dan jumrah al-aqabah. Tiap jumrah sebanyak 7 kali lemparan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. 5. Bermalam atau mabit di Mina dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya sunnah haji. Adapun sunnah haji yaitu 1. Membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah. 2. Melaksanakan tawaf kudum. 3. Memakai kain warna putih. 4. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. 5. Memperbanyak doa dan zikir. 6. Ziarah ke makam Rasulullah. Selanjutnya larangan haji. Yang termasuk larangan dalam berhaji yaitu 1. Memakai pakaian yang berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki. 2. Menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan. 3. Memakai wangi-wangian pada badan maupun pakaian. 4. Mencukur rambut atau bulu-bulu lainnya. 5. Memotong kuku. 6. Menikah, menikahkan, atau menjadi wali nikah. 7. Bersetubuh. 8. Berburu atau membunuh binatang liar dan halal dimakan. 9. Menebang pohon atau memotong rerumputan. Bagi yang melanggar larangan tersebut, dikenakan dam menurut jenis pelarangan yang dilakukan. Selanjutnya, rangkaian pelaksanaan haji. Berikut rangkaian pelaksanaan haji. 1. Berihram. 2. Mabit di Mina. 3. Wukuf di Arafah. 4. Mabit di Musdalifah. 5. Melontar jumrah. 6. Menyembelih hewan kurban. 7. Bercukur. 8. Tawaf dan sya'i. 9. Mabit di Mina dan melontar jumrah. 10. Tawaf wada.